kan Kristen itu kan sebenarnya sebutan ya, gitu kan. Ya. Jadi dari bukan muridnya Yesus juga ya dulu itu. Bukan. Yang pertama-tama disebut Kristen itu adalah pengikut-pengikutnya Paulus. Iya. Kisah Para Rasul 26. Ketika Paulus dan Barnabas dan pengikutnya tinggal di kota Antioquia selama setahun, barulah mereka disebut Kristen. Itu siapa yang pertama kali dipakai jadi model buat dilukis? Tahu nggak? Beda-beda di tahun di ini. Tahu nggak? Nggak tahu. Mau dikasih tahu nggak? Bentar ya. Jangan kaget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali jumpa di channel Donitan. Sekarang saya sedang ditemenin sama Villa ya? Iya. Villa. Assalamualaikum Villa. Waalaikumsalam kok. Villanya berapa kamar? Maunya berapa? Tahu. Villa sepatu atau villa rumah? Villa sepatu. Villa sepatu. Alhamdulillah. Ini juga syahadat kapan Villa? Tahun lalu kok. Tahun lalu. Iya. Oh, berarti belum masih boleh disebut mualaf ya berarti ya. Syahadatnya Di MCI Tebet. MC Tebet. Oke. Sama Mbak Retno bukan? Sama Pak Dero. Pak Dero. Romadi. Oh, Romadi. Iya, Pak Tahu. Romadi. Alhamdulillah. Dengar-dengar katanya anak pendeta. Iya. Pendeta mana nih? Kebetulan Bapak di GBI. Hah? GB mana? Di Papua, di Nabire. Papua? Iya. Jauh bener. Jadi dulu kan mereka sekolah Alkitab ya. Nah, terus kemudian misionaris gitu ke sana. Oh, jadi misionaris? Iya, dari tahun 96 terus ngebangun yayasan yang di Dari 96? Berarti udah tua ya. 96 udah lahir belum? Udah. Oh, udah. Belum. Jadi papanya emang sekolah Alkitab? Iya, Di dulu di mana? STT Tawangmangu. Oh, Tawangmangu. Tawangmangu. Terus habis itu jadi misionaris, Iya. dikirim ke Papua. Di sana mereka ngebangun yayasan mulai dari asrama dan sekolah. Yang ngirim gereja berarti. Anda ada bersama tim yang lain. Oh. Jadi bukan dari gereja. Jadi mereka satu tim bikin di sana, akhirnya sekarang meluas se Indonesia. Berarti dulu Villa lahir di Papua? Enggak, di Tangerang. Oh, lahir Iya, orang. Mamanya ikut ke Papua dulu? Iya, mamanya juga di STT Tawangmangu juga. Oh, sama-sama. Oh, ketemu di lokasi Cinlok maksudnya. Kayaknya sih. Cinlok. Sama-sama belajar ini ya, apa namanya? Jadi pendeta. Terus nikah. Terus jadi punya gereja di Papua. Enggak punya gereja sih. Bilangnya apa ya? Evangelis kali ya. Bukan pendeta yang punya gembala gitu. Bukan pendeta yang punya jemaat. Tapi ya kalau khotbah kemana-mana ya itu sebutannya apa itu? Jadi pendeta tembak itu maksudnya? Iya, sebutannya apa? Jadi dia khotbahnya di mana-mana? Iya, hamba Tuhan. Evangelis ya berarti ya. Oke. Jadi di Papua berapa tahun bapaknya? Udah dari tahun 96 mereka di sana. Sampai saat ini. Oh, sampai sekarang? Oh, lah kok bisa lahir di Depok? Apa? Lahir di mana tadi? Lahir di Tangerang. Mama Ciben. Oh, Mama Ciben. Iya. Kalau yang belum tahu Ciben nama Cina Benteng. Iya. Tangerangnya di mana? Di Tangerang kota. Oh, kota. Iya. Oke. Lo kalau Mama berarti sekarang juga di Papua? Iya. Berapa saudara, Villa? Berlima. Nomor berapa? Pertama. Paling perempuan gede. sendiri. Oke. Iya. Yang 4 belum ada yang masuk Islam? Nah, belum. Kan baru aku. 4 laki-laki semua. Opa aku juga pendeta. Nah, kalau Opa punya gereja dulu di Cipondo. Oh. Opanya punya gereja, papanya pendeta. Iya. Aduh, komplit dong berarti ya. Anaknya mualaf. Waktu syahadat dulu gimana? Langsung kasih tahu papanya atau? Syahadat dulu baru kasih tahu. Berapa lama setelah syahadat baru kasih tahu? Sekitar 2 atau 3 bulan ya kayak. Oh, 2-3 bulan. Iya. Nggak langsung ya? Enggak. Nah, terus begitu kasih tahu gimana? Ngasih tahu papa dulu atau mama dulu? Bareng, karena mereka bareng. udah curiga nih, anaknya udah nggak bener nih kayaknya gitu kan. Nggak bener. Terus habis itu telepon, habis itu ngobrol kan. Terus aku bilang gini, kita diskusi ya, aku bilang itu, bukan jangan debat gitu ya. Diskusi. Aku tanya, dia bilang, kenapa kamu terakhir gereja kapan, kata dia gitu kan. Kayaknya yang 2 tahun lalu itu yang sama papa sama mama, mereka kan kadang Natalan kan kesini ya, dari sana gitu. Nah habis itu, ya kenapa udah, iya karena aku ngerasa nggak punya koneksi lagi gitu dengan, jadi ibadah hanya sekedar rutinitas, tapi ya hambar gitu, nggak punya rasa apa-apa gitu kan. Jadi terakhir, kok lama banget gitu, iya gitu. Terus sekarang kamu mana gitu? Iya aku mempelajari yang lain, aku bilang lagi mempelajari yang lain.
Terus ngobrol-ngobrol gitu. Itu padahal udah syahadat tuh. Udah. Bilangnya masih mempelajari yang lain gitu. Lagi mempelajari yang lain. Terus dia bilang, apaan agama apa kata dia gitu. Semuanya aku bilang gitu kan. Nah ya udah, yang penting jangan pindah kata dia kayak gitu kan. Terus aku tanya, nah sekarang papa itu memilih Protestan itu karena apa? Aku bilang gitu. Kristen Protestan itu karena apa? Ya karena emang Yesus itu jalan kebenaran dan kehidupan, gitu kan. di Katolik juga katanya. Jawaban gitu, ya makanya aku bilang, kenapa papa milihnya nggak Katolik? Kenapa milihnya Protestan gitu kan? Itu sama aja, itu kan menyembah satu Tuhan yang sama, kata dia gitu kan. Cuman beda caranya aja. Aku bilang, enggak dong Pak, orang kitabnya aja beda, aku bilang gitu. Terus perpecahan dari mulai Katolik ke Protestan kan itu kan ada ininya ya, ada prosesnya juga. Waktu itu Martin Luther mengeluarkan berapa tuntutan dia gitu kan. Dari sebelumnya juga ada 95 dalil kalau nggak salah. Terus sebelum dan ada Ortodoks juga. Aku bilang kan kitabnya beda juga, aku bilang gitu. Nah, kenapa Papa milihnya Protestan nih? Kenapa nggak milihnya Katolik? Kalau misalkan kita ngelihatnya Tuhannya sama nih ya, aku bilang gitu kan. Papanya nggak jawab karena di Protestan kita bisa nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu. Enggak, ya sama aja tuh. Enggak sama kata dia gitu. Sama aja, cuman beda ini doang kata dia, beda caranya aja. Enggak apa, karena papa kan orang Batak ya. Enggak, karena opung itu Kristen Protestan. Coba kalau opung Katolik kita sekarang, aku ngomong gitu kan. Dia mulai terus akhirnya dia bilang, terserah deh Cici mau pelajarin agama apa, yang penting jangan pindah agama kata dia kayak gitu. Terus aku bilang, ya nggak bisa gitu kalau misalkan kita sudah menemukan yang benar, masa kita tetap harus ngikutin yang nggak benar hanya karena dulu gitu gitu. Terus ya itu baru mulai. Terus berarti kamu udah nggak percaya Yesus kata dia. Percaya ada Yesus, tapi Yesus itu bukan Tuhan Pak, aku bilang gitu. Udah ini mulai ini ya kan naik nih. Ngasih ayat nggak tuh? Ngasih, enggak, belum ngasih, karena dia masih sabar. Ya udah, abis itu mama yang ini kan biasa kalau telepon kan di speakerin gitu kan. Wah kamu beneran udah sesat nih kata dia gitu. Kamu beneran udah sesat nih gitu. Enggak dong, aku bilang gitu. Enggak, percaya ada Yesus, tapi Yesus itu bukan Tuhan gitu. Yesus tuh nabi. Nah setelah Yesus tuh masih ada Nabi Muhammad kayak gitu. Enggak kata dia gitu. Berarti langsung ketahuan dong. Wah Islam nih gitu. Dia udah bilang gitu. Kamu udah ini nih, kamu apa namanya terkena apa mainnya sama siapa kata dia gitu kan. Udah kena sama ini kan. Enggak, aku bilang emang enggak cuman ini yang dipelajarin, cuman aku nanya ke mereka itu tentang Kristennya, bukan tentang Islamnya gitu kan. Tapi tetap nggak bisa dijawab. Terus aku tanya tentang Trinitas. Gimana bisa? Maksudnya Villa nanyain Trinitas ke papa mamanya. Kita bahas, iya. Aku bilang kita jangan debat ya. Kalau debat kan berantem. Kita diskusi aja. Aku bilang itu diskusi ringan aja. Ya udah. Terus? Nanya tentang Trinitas gini. Coba deh Papa mau pikirin gitu kan. Maksudnya Tuhan itu satu tapi jadi tiga. Bapa, Anak dan Roh Kudus tuh gimana ceritanya gitu. Kalau misalkan emang Yesus itu Allah, maksudnya sebutannya ya, maksudnya Allah gitu. Lah dia pas waktu mau disalib aja dia berdoa dulu di Taman Getsemani gitu kan. Dia pas disalib aja dia juga berdoa. Dia juga bilang Bapak mengapa Eli mengapa lama sabaktani ya. Mengapa engkau meninggal? Eli lama sabaktani, bukan Eli mengapa lama sekali loh. Iya ya, pertolongannya nggak datang gitu ya. Ya ampun. Nah, iya, terus bingung tuh dia ngejelasinnya sampai akhirnya dijelasin sama mama itu pakai rumus matematika. Ya pokoknya, tapi maksud aku kan tetap nggak bisa karena pikirannya kan mereka nggak terbuka, jadi percuma mau dimasukin juga nggak ini kan. Pakai rumus matematikanya gimana? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan? Pokoknya satu Tuhan itu membiasnya jadi 3 gitu. Bias. Iya, jadi konsepnya mungkin konsepnya itu kayak matahari tuh ada cahayanya, ada panasnya, ada wujudnya. Tapi kan tetap kita bilang itu satu matahari kayak gitu. Terus aku bilang nggak bisa gitu. Terus dia bilang enggak, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya nggak bisa dong. Iya aku bilang gitu dong, ya nggak bisa dong kayak gitu. Udah berani ya bantah orang tuanya ya. Kan kita diskusi aku bilang. Soalnya kalau debat pasti kan harus ada yang kalah, ada yang menang kan. Kalau diskusi kan enggak nih, kita saling tukar pikiran kan. Terus? Ya, terus kata dia, nggak bisa gimana memang. Terus sekarang coba deh, dia 100% manusia 100% Tuhan tuh gimana mah, maksud aku kita coba jelasin. Terus kata dia, iya itu ada
masa-masanya di mana dia 100% jadi manusia, 100% jadi Tuhan. Misalkan dia pas waktu melakukan mujizat itu dari Tuhan, dari itu tuh Allah gitu kan. Ya yang biasanya ya dia physically manusia gitu. Nggak bisa mah Allah tuh Tuhan tuh nggak bisa berwujud manusia. Kalau misalkan dia mau turun gitu kan, dia kan bisa melakukan apa aja, kenapa dia harus menjadi manusia gitu. Terus ngomongin penebusan juga. Aku tanya, dulu tuh sih sebenarnya awal-awalnya mulai berpikir itu pas SMP itu dulu kan aku aktif di gereja ya. Emang aktif sih jadi remaja gereja, terus pelayanan juga, jadi guru sekolah minggu juga gitu. Sempat kita tuh ngebahas tentang perbedaan antara dulu kan di HKBP di Medan, pas waktu udah ke sini ganti lagi nih. Kan karena aku gereja di mana aja kan konsepnya Tuhannya satu, ibadah kan di mana aja. Berarti GKJJ berarti. Iya, yang penting kan hatinya. Iya. Gitu. Tahu GKJJ? Apa gereja? Gereja Kristen jalan-jalan. Oh, nggak tahu. Pindah-pindah gitu. Nggak masalah sih. Nah, habis itu mereka ngebahas tentang bedanya Penebusan. karismatik sama yang biasa. Oh, karismatik. Iya, itu aku mulai kayak ada beda-bedanya nih gitu kan. Maksudnya kenapa sih HKBP harus ngebahas itu? Gereja Sinode kenapa harus ngebahas yang itu kan? Nah, terus masuk kuliah. Masuk kuliah itu kan ada yang kayak dari UKM-nya kerohanian gitu kan, ada kayak kelompok kecil. Nah, mereka tuh kayak ngerangkul kita gitu kan, namanya anak-anak baru. Di situ dia ngajarin kayak, kan mereka udah punya materinya masing-masing. Ngajarin kalau manusia itu punya yang namanya natur dosa. Nature ya. Iya, jadi natur dosa itu dosa bawaan lahir gitu, Dosa waris. dosa waris. Jadi begitu dia lahir dia udah berdosa. Ya. Jadi kalau 3 hari lahir Kan meninggal gimana tuh? kasihan ya. Iya. Terus aku mikir lah, kok kayak gitu ya? Terus buat apa dong Yesus itu mati di kayu salib buat nebus dosa kita kalau toh kita punya dosa bawaan lahir? Itu aku tanya sama mamaku pas waktu kita ngomong itu. Itu tuh dosa Adam, dosa dari yang zamannya Adam. Jadi kalau kita melakukan dosa ya kita tetap berdosa juga ya, sia-sia dong. Terus udah ditebus Pengorbanannya. gitu. Iya makanya kan. Iya gitu. Beberapa yang ditanya tentang hal itu. Terus akhirnya udah selesai tuh obrolan kita malam itu. Besok paginya langsung ngirimin semua YouTube yang pertanyaan-pertanyaan gitu tentang Trinitas, tentang Yesus berdoa di Getsemani, terus itu semua kayak gitu. Tapi sampai sekarang sih masih dia ngirimin ini Christine Prince ya. Oh, Christian Prince. Iya, yang sekarang dia ngirimin itu tentang itu. Ya tetap aja aku bilang ya enggak lah itu. Tuh, jadi waktu setelah habis ngobrol bertiga sama papa mama itu, terus akhirnya mereka tahu kalau Villa udah masuk Islamnya kapan? Sebenarnya harusnya mereka udah ngerasa, udah tahu. Udah tahu, cuman nggak yang itu aja. Cuman dia bilang kayak gini, terserah Cici kata dia gitu kan, mau pelajarin agama apa aja, yang penting jangan pindah kan kayak gitu kan. Terus aku ngomong gini, kalau seandainya yang benar ternyata Kristen itu bukan agama yang benar gitu kan, keyakinan itu, aku bisa dong milih yang lain. Ya udah kalau kamu itu nggak usah lagi ngomong sama papa, sama mama, mati pun papa nggak usah kau datang katanya gitu. Langsung gitu kan. Ya udah, ya orang aku udah Islam itu. Jadi ya udah. Maksudnya aku tahu tanggapannya. Ya cuman kan emang ujian orang kan beda-beda ya gitu kan. Jadi hal-hal ini emang harus dihadapin. Loh, berarti Villa tinggal di Tangerang itu sama adik-adiknya? Enggak, sendiri. Sendiri? Adik-adiknya ikut papa mama? Ada yang di Malang, ada yang di Kalimantan, udah pada kerja. Oh, udah pada keluar. Iya. Di Tangerang sendiri, papa mamanya di Papua. Di Papua. Setahun sekali mereka pulang gitu? Iya, setahun sekali pulang. Terakhir, berarti dari ngomong bertiga itu sampai sekarang belum ketemu? Belum balik lagi. Belum ketemu. Iya, belum ketemu berarti. Terus kalau ketemu gimana? Enggak. Pokoknya terakhir obrolan terakhir lagi nih kemarin. Katanya kamu udah pakai hijab ya kemana-mana gitu. Kata siapa? Mereka tuh ada aja yang nggak ngerti lah gitu. Ada mata-mata berarti di Depok, di Tangerang berarti. Iya, nggak tahu ya di media sosial juga mungkin ada kali ya. Kamu udah begini sekarang penampilannya kayak gitu kan? Iya, gitu. Nggak ada, jangan pulang ke rumah kalau pakai hijab.
Kamu tuh sama aja melemparkan kotoran ke muka papa sama mama kan. Dia pendeta, sekarang dia mau khotbah, gimana jemaatnya bisa percayalah anaknya. Anaknya malah murtad. Iya, gitu. Ya sebenarnya mencoreng muka orang tuanya berarti dia. sebenarnya ini ngomong kayak gini sok kuat sih. Sebenarnya di sisi lain sedih Kamu gitu nangis, untuk ada enggak tisu. Ada tisu. bukan. Tapi maksudnya di sisi lain kan mikirin juga tentang perasaan mereka Iya, gitu kan. iya. Karena memang ya ini tentang apa sosialnya mereka yang berdampaknya itu banget pasti kan. Tapi apakah apakah orang-orang di Papua udah tahu kalau anak mereka udah masuk Islam? Harusnya sih udah, harusnya. Tapi mungkin sebagian ya. Waktu itu aku pernah upload di Instagram, langsung ditelepon. Akhirnya dihapus. Itu jangan sampai ya ada orang Papua yang nge-like kata dia gitu. Oh, baru sebentar. Udah langsung ya udah. Ya kalau mau jaga perasaan orang tua, sebaiknya jangan upload di medsos lah. Iya. Itulah. Makanya makanya sebenarnya podcast juga awalnya nggak mau sama Kang Asep kan Ngaji Cerdas udah berapa kali aku tolak nggak mau. Cuman akhirnya mau tuh ya karena diniatinnya ini aja buat syiar aja gitu. Ya. Gitu. Jadi sampai sekarang ya masih begitu aja hubungannya dengan orang tua ya. Mereka sih masih. Terus tetap dilarang pulang ke rumah berarti. Ya, pokoknya kalau pakai hijab nggak boleh, jangan pulang pakai hijab. Sekarang Villa tinggal di mana? Di Depok. Di Depok di MCI itu. Oke. Sementara. Udah berapa lama di sini? Baru 2 bulan kayaknya ya. 2 bulan. Sambil kerja atau enggak? Saat ini lagi berhenti ya. Oke. Sebelumnya kerja apa? Aku apoteker. Oh, apoteker? Iya. Oh, bisa ngeracik obat berarti? Bisa. Oke. Nggak pernah salah tuh ngeracik obat tuh? Iya, namanya manusia pasti ada salahnya. Tapi ya kalau sesuai sama resep, insya Allah enggak. Iya. Oh, udah lama jadi apoteker? Iya. 18. Oke. Lulusnya. Ya. Nah, terus tahun lalu syahadat bulan apa dulu tahun lalu? Tanggal 29 Februari. Februari tahun lalu? Iya. Oh, berarti udah setahun lebih dong? Setahun lebih. Oke. Saya pikir akhir-akhir tahun. Enggak. Berarti belajar Islamnya semua di MCI? Udah, sebelumnya udah di masa-masa kekosongan itu, masa-masa kehambaran itu di situ belajar. Di situ baru ngelihat ke yang lain. Tadinya kan ada pun pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang nggak logik di Kristen, nggak pernah berpikir untuk mencari ke yang lain. Terus kemudian kadang karena agama itu agak sensitif ya. Jadi kalau kita bicara sama orang yang nggak open minded, itu akan ngapain sih kayak gitu kan? Bisa merusak pertemanan juga hal-hal kayak gitu. Akhirnya terakhir pas waktu lagi kosong-kosongnya banget, maksudnya lagi nggak ngerasa gimana gitu ya sama Kristen, ketemu sama temen yang akhirnya kita ngobrol, pernah nggak sih gitu ya kan, dia udah Islam. Oh, ini ngobrolnya sebelum ke MCI nih, sebelum bersyahadat nih. Iya. Udah lama dalam proses pencarian. Pernah nggak sih gitu lo mikir kita tuh diciptain buat apa? Aku bilang kayak gitu ya. Kayak Tuhan itu kan maha. Mau menciptakan, maksudnya aku tuh selalu ngebayangin kita tuh kayak mainan gitu, yang kayak Tuhan mau menciptakan bumi, dia itu mau ciptain yang hidup bisa, yang mati bisa, dia mau ciptain yang menderita bisa, yang bahagia bisa, bencana di sini bisa, di sini bagus bisa gitu kan. Kalau misalkan dan semua kan akhirnya akan di hari akhir semuanya kan, di kiamat itu akan ada hari penghakiman dan akan ke ini kan. Nah, untuk itu semua kan kita nggak ada yang tahu semua ketetapan Tuhan. Jadi kalau misalkan Tuhan mau ngapain aja kan dia bisa. Terus untuk apa tujuan akhir kita? Itu aku bilang kayak gitu. Untuk apa penciptaan ini dilakukan? Terus masalah beberapa inilah kayak dosa-dosa kita juga. Terus surga dan neraka itu kalau misalkan ada, bayangkan ya, kita sekarang tahun 2023 ya kali ya waktu itu aku ngobrol. Masehi sebelumnya ini kan bumi udah berapa ribu tahun sebelum Masehi. Miliar tahun malah. Iya, orang-orang yang dulunya ada terus sekarang kemana? Apakah memang reinkarnasi itu ada gitu ya kan? Jadi ya obrolan itu aja kok gitu. Jadi teman-teman Islam nih. Islam. Nah, terus dia bilang pernah kata dia gitu, pernah mikirin kayak gini juga. Dan dia juga meskipun Islam dia mencari apakah kepercayaan yang dia jalanin tuh udah benar atau belum. Nah, dia nyari banyaklah referensi yang dia cari, tapi yang dia kirim ke aku itu referensinya YouTube-nya ini
eh Donditan bukan? bukan. Donditan aja. GR lu, Pri lu. Aku lupa namanya, dia seorang ahli matematika. Hah, siapa? Jeffrey Lang, iya, Profesor. Jeffrey Lang, iya. Profesor Jeffrey Lang. Ya, dia kan Luar biasa itu. dia kan sebelumnya Katolik. Ya. Terus habis itu ateis karena ngelihat background, maksudnya keluarganya mamanya baik banget, bapaknya amburadul gitu kan, jadi dia nggak percaya kalau ada Tuhan. Terus kemudian dia menemukan Islam, dan semua pertanyaan-pertanyaan dia tentang itu penciptaan itu judulnya The Purpose of Life. Ya, oh, udah purpose of life. Iya, itu yang bikin aku, iya ini semua pertanyaannya. Terus dia sebutin itu Al-Baqarah. Itu aku langsung download My Quran di handphone, Oke. validasi dong. Padahal masih orang GBI itu. Masih. Orang GBI punya Quran di HP-nya gitu. Jadi kan Terus? memang maksudnya kalau kita dengar sesuatu atau melihat sesuatu kan kita harus validasi kok ya, maksudnya benar atau enggak pas lihat. Nah, di My Quran itu ada catatan kaki. Jadi kayak hal-hal yang enggak Tafsir. terbiasa sama kita. Maksudnya ya tafsirnya itu kita kan ada artinya. Ya. Baca sampai habis. Widih. Maksudnya tapi nggak dalam satu malam itu ya. Al-Baqarah berapa inget nggak? 30. Terus? Iya, kalau nggak salah 30 atau 31 itu tentang memang Allah itu mau menciptakan Adam itu sebagai khalifah di bumi. Kayak gitu. Oh, kisah penciptaan. Tentang kisah penciptaan. Terus Kemudian alasannya itu ada, dan memang proses penciptaan itu sudah diniatkan sudah lama, dan bumi itu sudah ada sebelum ada Adam. Sementara kalau di Kristen Kejadian 1 ayat 1 udah langsung itu, nggak ada sebelum-sebelumnya sejarahnya apa kayak gitu. Betul. Sementara di Islam detail banget kok gitu kan. Nah, disitulah terus kemudian kan di situ malaikat bertanya sama Allah kan. Benar ya? Benar. Betul. Ya. Terus. Malaikat bertanya sama Allah, kenapa engkau menciptakan pertumpahan darahan di bumi gitu kan, sementara dia bisa membuat. Nah, itu pertanyaanku juga. Kalau Allah kan sebenarnya bisa menciptakan kebahagiaan, kenapa dia harus menciptakan penderitaan? Iya. Kayak gitu. Jadi memang, nah itu semua terjawab tuh, akhirnya aku baca sampai bawah. Oh, aku baru tahu, oh ini artinya kufur, oh ini artinya Bani Israel, oh ini artinya ya. Akhirnya kan penasaran terus kan, dan beberapa di ayat di Al-Baqarah itu kan ada tulisannya, maka ayat ini kami turunkan agar kamu berpikir gitu. Dan itu berkali-kali, maksudnya nggak tahu ada berapa sering gitu. Ada 300 ayat tuh begitu. Iya, jadi mikir gitu. Jadi kayak oh iya kan bedanya manusia dan makhluk yang lain kan memang karena manusia itu diberikan akal gitu kan. Jadi kalau kita tersesat kan kita punya pikiran gitu kan. Ceritanya ya udah akhirnya terus baca sampai Anisa waktu itu kan, dan nggak tahu kenapa ya, maksudnya kayak pas banget abis Al-Baqarah tuh Al-Imran. Ya kan tentang Isa kayak gitu. Jadi baru jadi gini gitu kan. Jadi yang benar-benar beda banget. Habis itu aku bandingin sama di Alkitab. Sebelum baca Quran waktu itu kan berarti sudah terbiasa dengan Bible-nya. Sudah khatam baca Bible waktu itu? Enggak. Oh enggak. Tapi ya maksudnya gini, kalau di Kristen itu kan sebenarnya kita lebih banyak belajar itu tentang damai sejahtera, tentang bagaimana hidup seturut dengan Kristus, ya kan? Nggak ada tentang sejarah. Ya, ada. Maksudnya kalau di gereja itu nggak ada yang sejarah yang kita dikelotokin tentang sejarah sebelumnya itu kayak gimana. Jadi kan nggak mikir, cuman kayak oh ini kita harus begini. Kalau kita lagi ada masalah kayak gini, bukan nih ayat ini gitu, maka terciptalah damai sejahtera itu, ya kan gitu. Nah, sekolah Bible? Enggak. Pendalaman Bible gitu? Enggak. Pendalaman Alkitab enggak. Jadi ketika baca Quran sudah beberapa surat begitu, jadi baca terus. Lanjut terus sampai Anissa, terus pas ngelihat bedanya kan kalau di Al-Imran itu ada tulisannya yang ayat 19 ya kalau nggak salah. Allah bilang Islam adalah agama yang diridhoi. Sementara kalau Inna dina indallahil Islam. Iya, sementara kalau di Kristen itu kan sebenarnya sebutan ya, gitu kan. Jadi dari bukan muridnya Yesus juga ya? Bukan. Yang pertama-tama disebut Kristen itu adalah pengikutnya Paulus. Iya. Kisah Para Rasul 26. Ketika Paulus dan Barnabas dan pengikutnya tinggal di kota Antioquia selama setahun, barulah mereka disebut Kristen. Jadi bukan yang dibawa dari Yesus. Inilah yang Kristen gitu kan, enggak. Yesus nggak pernah nyebut kata Kristen. Yesus nggak pernah ngajarin konsep kekristenan. Oh benar. Itu. Tapi yang kita tahu kan beda. Iya. Nah, yang orang-orang Kristen sekarang ikutin itu adalah ajaran Paulus, tapi yang juga sudah dirubah sama gereja. Dirubahnya gimana tuh?
Contoh, Ah, kan Paulus bilang, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu kan sudah ngebatalin hukum Taurat. oh ya, Benar kan? iya. Efesus 2 ayat 15. Yesus sendiri bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum lenyap, belum hancur, ya belum lenyap ya, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Yesus bilang tidak meniadakan hukum Taurat. Paulus bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Oke? Hukum Taurat apa aja? Babi kan haram. Iya, biaran. Perpuluhan? Ada. Wajib nggak? Oh, enggak. Wajib dong perpuluhan. Di hukum Taurat wajib. Oh, cukup. Iya. Ya kan? Perpuluhan, babi haram, dan sebagainya kan banyak. Hukum Taurat itu ada 613 mitzvot namanya. Kalau Paulus bilang hukum Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, harusnya kan nggak ada perpuluhan. Iya. Kenapa gereja Tapi masih sekarang narik masih ada perpuluhan? Nah itu maksud saya. Berarti kan gereja juga merubah, memodifikasi ajaran Paulus berarti kalau gitu. Iya, bahkan di awal tahun nih, 1 bulan itu. Buat sulung. Iya, ikut tahu. Ya tahu lah. Oh, yang mantan juga ya. Laman gua kali di gereja daripada lu. Kok tahu? GBI dulu. Oh, iya. Enak aja. Sama dong. Itu maksudnya Iya. gitu. Jadi Kristen yang sekarang pun sebenarnya bisa dianggap mengikuti ajaran gereja yang memodifikasi sedikit lah ajaran Paulus. Sekarang Paulus bilang nggak kalau perempuan yang berdoa dan bernubuat itu harus berkerudung? Di Alkitab sih ada bertudung Ya tulisannya. bertudung sama berkerudung apa sih Iya, bedanya? bertudung. Sama lah. Ya kan 1 Korintus 11 5 ayat 6. Itu aku debat juga sama mama, dia bilang Nah, nggak ada itu, kata dia, nggak ada ayatnya, kata dia. ya suruh baca aja. Ya nanti aku kirim, aku bilang gitu. Udah pernah baca kan? Iya udah. Gereja gimana? Adalah sebagian kecil Ada lah. beberapa sekarang. Mungkin ortodok masih pakai kerudung ya. Ya tapi mayoritas gimana? Udah enggak. Nah, kan berarti kan mau modifikasi juga. Sekarang Paulus pernah nggak bilang babi boleh dimakan? Nggak ada secara tertulis kan, nggak ada. Tertulis babinya kan nggak ada. Nggak ada. Cuman tertulisnya semua makanan yang kamu beli terus di apa namanya diberkati dengan rasa syukur halal. Ya kan? Tapi kan nggak tertulis babi. Nggak ada. Sedangkan buat orang Yahudi babi itu makanan apa bukan? Ya kan? Nah sekarang Kristen gimana? Tapi ditambah lagi sama mereka ada tulisannya yang nggak boleh tuh babi hutan. Itu yang tahun 74. Iya. Yang tahun 70, tahun 58 babi doang. Bahkan yang tahun 2023 TB2 cuman babi. Tapi yang 74 haram, yang 2023 najis. Sama apa beda haram sama najis? Nah Ya itu. sama lah. Masa bisa ada babi, yang versi ini babi, versi ini babi hutan, versi ini babi lagi, yang versi ini haram, yang versi ini najis. Gimana Iya. jadinya? Gitu. Iya gitu. Ya kan? Berarti kan kalau gitu masih ada perbedaan antara gereja dan Paulus, masih ada bedanya. Betul. Paulus sama Yesus udah jelas beda. Paulus ngajarin Tapi dosa rasanya waris. orang Kristen juga nggak tahu soal beberapa kitab di Perjanjian Baru itu ya surat-surat dari Paulus untuk jemaatnya yang dia bikin sendiri. Nah, ya itu memang kebanyakan, mungkin di atas 90% orang Kristen juga tidak tahu Bible-nya sendiri. Mungkin orang Islam juga begitu, banyak ya, bahkan 72% umat Islam belum bisa baca Quran. Ya itu kita nggak bisa nyalain, memang itu butuh pendidikan. Tetapi maksud saya, kalau orang yang sudah mempelajari 4 gospel yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini dianggap kan penulisnya tidak tahu siapa. Sedangkan dari mulai Kisah Para Rasul, terus baru masuk Roma, dari Roma sampai Titus itu kan dianggap tulisan Paulus semua. Baru nanti ada tulisan-tulisan yang lain lah, apa Yakobus lah, 1-2 Petrus dan Yohanes dan Wahyu. Tapi yang menjadi apa sumber utama hukum buat orang Kristen yang sekarang kita lihat kan kebanyakan semua di surat-surat Paulus. Iya betul. Gitu kan? Nah, sedangkan apa yang ditulis Paulus itu dengan ajaran Yesus di 4 gospel ini aja beda. Tadi cerita Paulus kan bilang ada dosa waris. Itu ayatnya ada di Roma 5 ayat 12. Karena dosa satu orang itu, Hawa menjalar kepada setiap manusia. Sedangkan Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Iya. Nah kan beda. Kalau memang Paulus ngaku dia dapat wahyu dari Yesus,
Mana ayatnya gitu loh. Yesus ngomong ke saya bahwa ada dosa waris gitu. Karena kalau ada, nanti akan bertabrakan dengan ayat-ayat di 4 gospel. Iya. Dan Nah sekarang contoh nih, yang ditulis duluan itu surat-surat Paulus atau 4 gospel? 4 gospel dulu dong harusnya. Tahunya dari mana? Karena paling depan. Harusnya kan. Karena paling depan. Iya, kalau ngeliat alur ya. 4 gospel kan yang paling depan Matius, Iya, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes. Maka yang ditulis duluan Markus. Oh, Ya. gitu. Markus ditulis kira-kira 65 sampai 70 Masehi. 10 tahun kemudian Matius dan Lukas menyadur Markus. Tapi ini ditulis kan paling cepat Markus tahun 65 Masehi. Sebelum 65 dari tahun 48 Masehi sampai tahun 65 ini yang ditulis surat-surat Paulus dulu. Oh, gitu. Nah, berarti kalau ada surat-surat Paulus dulu, terus baru ada 4 gospel, berarti cerita di 4 gospel ini yang terpengaruh oleh tulisan Paulus atau tulisan Paulus yang terpengaruh oleh 4 gospel? Gospel dong. Nah, gitu. Duluan Paulus. Berarti ada kemungkinan besar penulisan di 4 gospel itu terpengaruh oleh tulisan-tulisan Paulus. Kalau ditanya kok, Alkitab yang asli ada gak? Alkitab, maksudnya Alkitab yang mana nih? Yang maksudnya yang disebut Alkitab apa? Yang Kristen. Yang Kristen? Injil. Yang asli? Iya. Aku sempat debat juga sama mama sama papa soal itu. Gini, Al-Quran juga itu nggak asli, itu bikinan juga semua kayak gitu. ini ngomongin perjanjian lama atau ngomongin perjanjian baru nih? Dia ngomongnya keseluruhan sih. Keseluruhan. Keseluruhan. Kalau keseluruhan kan gini, kita harus tahunya gini. Mungkin pakai ini enak ya, pakai peraga ya. Kalau ngomong pakai ada barangnya enak nih. Ini kita punya orang Kristen kan. Ini kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ya kan? Perjanjian lama ini diambil dari kitabnya orang Yahudi yang namanya ini Tanakh. Ini disusun 5 abad sebelum ada Yesus. 5 abad sebelum ada Yesus. Hampir 500 tahun sebelum ada Yesus. Tahun 450 sebelum Masehi. Dituliskan dalam bahasa Ibrani. Aslinya di mana? Sudah nggak ada. Tapi pada waktu itu, kitab ini di abad ketiga, tahun 270 sebelum Masehi, diterjemahin menjadi bahasa Yunani. Jadinya ini Septuaginta. Dari tahun 270 sebelum Masehi, selesainya tahun 132 sebelum Masehi. Berapa tahun tuh? 270 kurang 130 lah. Berarti 140 tahunan lah ya. Tapi itu bertahap. Ada yang dalam 72 hari cuman 5 kitab Musa, sisanya yang kitab-kitab Nevi'im, sisanya lagi nanti kitab-kitab Ketuvim. Pokoknya total kurang lebih 140 tahun selesai jadi Septuaginta. Septuaginta ini ketika Yesus lahir masih ada. Ketika Yesus sudah nggak ada, masih ada. Bahkan abad kedua, ketiga, keempat ini terjemahannya diubah-ubah sama orang Kristen. Sampai abad 4 tahun 397 Masehi baru ini dijadiin satu sama kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru. Yang ini nih. Ini perjanjian baru kan, dari Matius sampai Wahyu nih. Kalau yang ini ditulisnya dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Di abad keempat, akhir abad 4 tahun 397 Masehi di Konsili Kartago, Afrika Utara, yang ini jadi perjanjian lama, yang ini jadi perjanjian baru, ditempel. Yang ini aslinya yang waktu diterjemahin di abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi, aslinya masih ada nggak? Nggak ada juga. Berarti sebelum ada Yesus udah ada. Sudah ada. Ini sudah ada sebelum ada Yesus. Dan aslinya sudah nggak ada. Jadi Tanakh yang asli juga udah nggak ada. Septuaginta yang asli juga udah nggak ada. Yang ada semua salinan dari salinan dari salinan gitu. Ada salinan-salinan. Nah terus kita ngomongin perjanjian baru. Perjanjian baru yang ditulis dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, aslinya juga udah nggak ada semua. Semuanya nggak ada, yang ada apa? Salinan dari salinan, dari salinan, dari salinan. Memang kalau dikumpulin banyak, total perjanjian baru itu mungkin naskahnya ada sekitar 24.000 salinan. Kalau yang 4 gospel aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau dijumlahin semua, total salinannya mungkin ada 5.600 sampai 5.800 salinan. Tapi dari 5.600 atau 5.800 itu tidak ada 2 yang identik. Nah, aslinya juga semua udah nggak ada. Gitu. Nah, kalau ditanya Alkitab yang asli emang di mana? Aslinya semua udah nggak ada. Yang Tanakh aslinya udah nggak ada.
yang Septuaginta asli juga udah nggak ada, yang Perjanjian Baru juga asli udah nggak ada. Iya, dan dia membalikan, maksudnya kembali ke orang tua ya, dia membalikan. Quran juga itu nggak asli, itu banyak dibuat katanya. Dibuat gimana? Orang buat-buat kayak gitu. Ya gimana orang buat-buat kalau semua pemahaman dan semua hafalannya sama. Loh, Iya, iya. aku bilang kayak Kalau gitu. dibuat-buat kan berarti kan hafalan orang beda-beda. Iya. Ini kalau hafalan sama masa dibuat-buat? Terus mau bilang gini ya. Nabi Muhammad itu memang mama akuin dia tuh cerdik kata dia gitu kan. Terus? Bukan dia punya paman yang Kristen ya? Siapa? Nasrani ya? Paman? Pamannya Nabi Muhammad. Bukan pamannya Nabi Muhammad SAW kali, sepupunya istrinya kali. Sepupunya istrinya. Warokah bin Affan. Iya. Warokah bin Naufal. Tapi itu bukan pamannya Nabi, itu adalah sepupu istrinya. Dia bilangnya pamannya, pamannya Muhammad. Nah, dia tahu tuh semuanya katanya dari situ, cerita-cerita tentang yang akan datang. Lalu kemudian karena dia itu ingin meningkatkan umatnya, hijrahlah dia ke Madinah, bilang gitu. Dia ngebangkitin umat Islam di situ dengan hal-hal yang dia tahu sebelumnya dari si yang dia bilang omnya ini, pamannya ini. Jadi terus, itu Nabi Muhammad Muhammad tuh cuma mengada-ngada aja. Mana mungkin dia bisa ketemu misalkan seseorang yang dapat wahyu terus-terusan dari Tuhan gitu kan. Kayak Musa aja sekali ketemu Tuhan kan dia langsung nggak kuat ya bercahaya kayak gitu. Nah, kalau misalkan Muhammad bilang, maksudnya versinya mama ya, bilang dia selalu ini ya, maksudnya sering ketemu gitu kan untuk mendapatkan wahyu ayat-ayat Quran. Sering ketemu siapa? Dia ngomongnya gitu, sering ketemu Allah gitu. Iya, dia bilang sering ketemu sama Tuhan untuk mendapatkan wahyu-wahyu itu. Dia biasa aja, mukanya nggak bercahaya, nggak apa. Cuma memang dia cerdik orangnya. Nggak bercahaya, emang pernah lihat mukanya. Makanya, jadi ada beberapa maksudnya hal-hal yang kalau kita lagi diskusi atau lagi debat kayak gitu, ya untuk itu nggak aku tanggepin karena nggak masuk akal juga. Kebanyakan asumsi kalau gitu. Kebanyakan asumsi. Jadi gini, Nabi Muhammad SAW itu pernah ketemu dengan sepupu istrinya, ya, yang namanya tadi Warokah bin Naufal, itu cuma 2 kali. Pertama ketika Nabi Muhammad SAW tidak lama menerima wahyu, ya kan, karena dia ketakutan, diselimuti sama istrinya, akhirnya kan dibawa ke saudaranya, sepupunya. Memang Warokah bin Naufal ini mengatakan bahwa yang mendatangi kamu itu Namus. Namus itu siapa? Namus itu gelarnya malaikat Jibril alaihissalam, yaitu malaikat yang sama yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, Warokah bin Naufal ini ketemu sama Nabi lagi ketika di depan Ka'bah. Ya, dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua, ini jaraknya kurang lebih cuma 2 tahun. Setelah pertemuan kedua, nggak lama Warokah meninggal. Setelah itu, wahyu kan masih turun. Iya. Total dari pertama terima wahyu sampai selesai, itu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dibuletin 23 tahun lah. Selama ini, apakah Warokah yang ngajarin? Ketemu cuma 2 kali, habis ketemu 2 kali dia meninggal. Nah, selama sisanya, siapa? Apakah dari Warokah? Ya nggak mungkin gitu. Ya. Nah, tadi kalau bilang balik lagi, terus Quran aslinya mana? Kalau tulisan pertama kali yang menjadi mushaf memang sudah nggak ada, tapi yang menjadi salinan-salinan itu masih ada. Dan salinan-salinan itu kalau yang kita bisa lihat sekarang fisiknya, contoh misalnya ada di Universitas Birmingham Inggris, itu pernah dites pakai tes karbon. Ini umurnya jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW tuh nggak lebih dari 50 tahun. Berarti yang nulis ini adalah orang-orang yang kenal dengan Nabi. Kenal Nabi. Istilahnya pernah ngopi bareng Nabi gitu lah. Iya. Itu yang ada di Birmingham University. Belum lagi nanti yang di negara lain misalnya. Jadi walaupun autograf aslinya yang ditulis oleh para sahabat pertama kali juga sudah nggak ada, tapi salinan-salinannya itu masih dekat banget dengan narasumber. Dengan jarak itu ya. Nah kalau ini jauh. Itu. Betul. Nah kalau buat yang kayak misalnya mamahnya taunya Nabi Muhammad SAW begini, ya itu kalau ada pengetahuan boleh dijawab, tapi harus dengan cara yang baik, jangan ribut gitu ya. Dikasih tahu aja enggak gitu mah, yang bener begini. Gitu. Padahal di rumah juga ada Quran kok. Di rumah siapa? Di Tangerang. Oh, oke. Enggak, maksudnya kalau mamanya lagi diskusi,
menjawab mamanya dengan cara paling lembut, tapi juga maksudnya harus belajar, harus banyak belajar sejarah Islam, tradisi Islam, Iya. supaya bisa meluruskan. Lagi mana bilang mamanya mukanya Nabi Muhammad SAW apa tadi kusam, Nggak nggak bercahaya bercahaya. katanya. Kamu pernah lihat? Iya. Lah fotonya aja nggak ada, gambarnya nggak boleh dilukis. Iya. Gitu. Sama dengan Nabi Musa juga kan kita nggak tahu. Iya. Hanya dilihat dari Nggak deskripsinya usah Nabi aja. Musa ya, Yesus aja Iya. yang kita bisa ngeliat lukisannya. Heeh. Itu siapa yang pertama kali dipakai jadi model buat dilukis? Tahu nggak? Beda-beda di tahun di ini. Tahu nggak? Nggak tahu. Mau dikasih tahu nggak? Bentar ya. Jangan kaget ya. Ini yang pertama kali dilukis nih. Kok jauh amat? Aku jauh enggak dong. Iya. Garis-garis mukanya Garis mirip mukanya lah. mirip. Tapi dandanannya aja yang beda. Iya. Ya. Tahu nggak nih siapa? Ini anak seorang paus. Oh. Paus kan harusnya nggak boleh nikah ya. Iya. Tapi punya anak ini. Lah, kok bisa? Ya makanya ini disebut anak haram. Oh. Ini namanya orangnya Caesar Borgia. Ya, ini ditulis di sini. Dia adalah seorang anak daripada Pope Alexander ke-6. Pope itu kan paus. Iya. Ya, Pope Alexander ke-6 punya anak haram namanya Caesar Borgia. Kenapa dia? Caesar Borgia ini yang pertama kali menjadi model lukisan Yesus. Oh. Kenapa dia yang Dan diambil? dia adalah seorang apa? Lagi bete. Oh. Tahu kan lagi iya, bete? tahu. Tahu, Marto? Iya. Lagi bete tahu nggak? LGBT. Pelangi. LGBT. Nah, dia seorang LGBT yang jadi model pertama lukisan Yesus. Iya. Makanya saya bilang jangan kaget, saya bilang. Ini yang dilukis. Nah, jadi kalau orang Eropa melihat lukisan Yesus, tentu saja yang kelihatan ya modelnya model orang Eropa. Iya. Tapi coba orang Ethiopia suruh ngelukis Yesus, gimana jadinya? Kulit hitam. Iya, kulit hitam. Coba orang Cina yang lukis Yesus, sipit matanya. Iya sih. Nah, gitu. Jadi dari situ sampai sekarang. Iya. Gitunya. Nah, makanya itu Nabi Muhammad SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk melukis. Kenapa? Karena takutnya seperti umat nabi-nabi yang terdahulu, Iya. jadi menuhankan nabinya. Gitu. Betul. Kalau dirupakan iya. Iya. Jadi selama setahun ini belajar Islamnya lancar dengan MCI ya? Iya, baru beberapa bulan akhir ini sih, karena sebelumnya sibuk kerja juga. Oh. Jadi cuman belajar Iqro, terus kadang ikut kajian. Jadi sekarang yang udah berapa juz? diliatin. Belum. Aku belum. Jus mangga apa jus jambu? Ikronya udah selesai? Belum, masih Iqro 4. Masih Iqro 4. Waduh, Iya, harus ngebut jadi- ini kalau udah Iqro 4. Iya, makanya ngebut. mau fokus belajar dulu. Gitu. Setahun lebih ya berarti ya. Setahun lebih. Ya, di Islam kan memang tetap harus belajar. Belajarnya sampai kapan? Sampai mati. Iya, betul. Jadi nggak boleh berhenti, belajar terus. Harus berprogres gitu. Dan semakin banyak tahu hal baru, semakin kayak, oh, ternyata banyak yang belum ditauin gitu. Oh, oke. Sekarang posisinya karena Villa memakai hijab sama orang tua nggak boleh pulang. Iya, kalau Di pokoknya Tangerang kalau mau sekarang pulang kosong atau ada orang? kosong, cuman kan itu komplek lama ya gitu kan. Jadi teman-teman, maksudnya yang tetangga itu kan semua pada udah tahu dari tahun 80 kan di situ. Oke. Jadi ya malu intinya gitu. Tapi Memang masih itu yang komunikasi berat berarti sih. sama mama sama bapak. Komunikasi mama sih yang lebih, yang maksudnya yang masih mau nanggepin, kalau papa enggak. Tapi Villa pernah nggak ngobrol sama mamanya? Kenapa masuk Islam? Bilangnya apa? Bilang alasan Islam itu kepercayaan yang benar ya gitu. Terus Yesus itu tuh bukan Tuhan, Yesus itu Oke. nabi, ya itu yang alasan-alasan itu. Oke. Terus kemudian aku bilang setelah ada Yesus itu kan sebenarnya di Alkitab kan ada juga tertuliskan bahwa akan ada nabi setelahmu akan ada nabi setelah Di Bible. Iya, di Bible ada. Bukan akan ada nabi, akan ada penghibur atau penolong.
Iya, yang akan Ya. ku bangkitkan dari umatmu, yang akan muncul dari umatmu gitu kalau nggak salah. Bukan, kalau itu ulangan 18-18. Iya, ulangan 18-18. Kalau ulangan 18-18 bukan Yesus. Itu Nabi Musa Mm-mm. yang mengatakan akan dibangkitkan seorang nabi dari antara saudaramu. Mm-mm. Ya. Itu Itu maksudnya buat Cip. ya gini, saya nggak mau sama seperti Kristen masalahnya. Oh, Kalau Kristen menafsirkan ayat itu untuk Yesus. Ya. Tapi kan ini kitab siapa? Yahudi. Kitab Yahudi. Ini kitab Kristen. Jadi Kristen ketika menggunakan kitabnya orang Yahudi, Kristen membaca kitabnya orang Yahudi, tapi pakai kacamata Kristen. Oke. Yang menulis ini, yang menyusun ini, punya hak nggak untuk menafsirkan ini? Punya dong. Iya. Kalau orang Yahudi menafsirkan ulangan 18-18 itu untuk Yosua bin Nun, penerusnya Nabi Musa. Ya. Kristen ketika menggunakan kitabnya Yahudi menafsirkan ulangan 18-18 untuk Yesus. Oh gitu. Kalau saya menafsirkan ulangan 18-18 untuk Nabi Muhammad SAW, apa bedanya saya sama Kristen? Oke. Ya, jadi masing-masing kitab ini kan punya pemiliknya. Iya. Jadi yang berhak menafsirkan ya pemiliknya kan. Betul. Mau nggak Qur'annya ditafsirkan oleh orang bukan Islam? Iya, seharusnya enggak sih. Nggak mau kan? Nah gitu. Jadi supaya adil, supaya sama-sama menjaga kerukunan umat beragama, saya nggak menafsirkan kitab orang juga jangan menafsirkan kitab saya yang bukan Islam maksudnya gitu. Nah yang sudah terjadi, Kristen menafsirkan kitab Yahudi dan dipakai di dalam kitabnya Kristen, ya itu sudah terjadi. Sekarang kita cuma perlu edukasi aja. Iya. Gitu. Kita bicara begini, bukan berarti kita mengajak orang untuk membenci orang Kristen, bukan. Kita cuma ngasih tahu sejarahnya begini loh. Gitu. Memang harus belajar banget sejarah. Iya. Kalau nggak sesat, kalau nggak jadi sesat kalau nggak tahu sejarah. Rata-rata orang Kristen tidak tahu sejarah kitabnya sendiri. Betul. Dia nggak tahu Perjanjian Lama itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa. Rata-rata pada nggak tahu. Taunya cuma Perjanjian Lama tuh asalnya dari kitab Ibrani gitu. Terus diterjemahkan jadi Yahudi. Tapi mereka nggak tahu yang Ibrani itu kitab namanya apa dan punya siapa. Iya. Diterjemahkan atau dipakai oleh orang Kristen kapan? Gitu. Terus ada perubahan apa gitu. Nah tadi saya belum ceritain. Di kitabnya orang Yahudi ini, ketika sudah menjadi Septuaginta, kan tadi saya bilang terjemahannya ini pada abad-abad kedua, ketiga, keempat Masehi, terjemahannya tuh diubah-ubah sama bapak-bapak gereja. Siapa aja? Origen, Lucian, Hesisius. Ketika sudah menjadi yang Hesisius, yang punya Hesisius ini yang dipakai oleh Kristen jadi Perjanjian Lama. Yang diubah apanya? Yang diubah adalah gini. Yang tadinya ya kitabnya orang Yahudi ini, kalau ditanya ada nggak nubuat buat Yesus di sini? Orang Yahudi kan jelas-jelas bilang nggak ada, nol, nihil gitu. Tapi ketika terjemahannya sudah diubah-ubah, kitab ini seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Gitu. Perubahannya apa aja? Macam-macam banyak. Terjemahannya yang berubah. Makanya terjemahan orang Yahudi dengan terjemahan orang Kristen itu beda. Iya. Kalau baca terjemahan Kristen, ini sangat-sangat menjurus kepada kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Wah, itu kajiannya lebih detail lagi lah gitu. Nah, orang Kristen rata-rata nggak tahu itu. Iya. Gitu. Kebanyakan nggak tahu. Bahkan yang aktif di gereja pun pasti nggak tahu. Belum tentu tahu. Iya, belum tentu tahu. Yang di STT pun belum tentu tahu. Sepertinya. Bukan sepertinya. Orang saya udah pernah debat berapa kali sama pendeta juga nggak tahu mereka. Iya. Emang sih. Saya cuma nanya begini. Ini contoh ya. Saya cuma nanya begini sama pendeta. Sudah beberapa pendeta saya tanya ya. Bahkan ada yang ngaku pendeta sekolah teologi 13 tahun. Saya tanya pertanyaan yang sama. Kenapa kata ha'alma yang artinya perempuan muda di Yesaya 7:14 diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh Kristen menjadi Parthenos. Tapi ketika di Keluaran 2 ayat 8 nggak jadi Parthenos, jadi Neanis. Kenapa? Nggak ada yang bisa jawab. Itu. Parthenos itu artinya virgin. Kalau Neanis artinya perempuan muda. Sama dengan yang di
arti hak alma gitu. Orang Yahudi kan tahu bedanya perempuan muda sama bedanya perawan, tahu lah. Perempuan muda sama nggak sama perawan, Bu? Hah? Ayo. Perempuan muda sama perawan sama apa beda? Muda belum tentu perawan. Kok tahu sih perempuan muda belum tentu perawan? Iya, kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu nggak tahu deh. Kalau perawan ada yang tua nggak? Ada. Ah, perawan tua kan? Iya. Berarti orang Yahudi juga tahu bedanya perempuan muda sama perawan. Iya. Kalau hak alma itu artinya pasti perempuan muda. Oh. Kalau perawan, bahasa Yahudinya, bahasa Ibraninya itu betulah. Nah, itu yang dirubah sama Kristen, yang harusnya perempuan muda diubah jadi perawan. Kenapa? Oh, gitu. Karena di Matius pasal 1 ayat 23 disebutkan seorang anak darah. Iya, anak darah. Anak darahnya maksudnya apa? Maria. Iya. Maria perawan kan? Perawan. Itu maksudnya. Oh. Iya, iya, iya. Pendeta aja nggak tahu. Pendeta taunya Matius 1-23 ini nubuat, penggenapan nubuat dari Yesaya 7-14. Taunya cuma begitu. Ditanya kenapa kata ini, kenapa kata itu, nggak tahu. Benar-benar. Ya, nah sekarang kalau kita sudah tahu, kita beri edukasi buat umat Islam. Berarti yang kita harapkan kan umat Islam ini supaya iman dan akidahnya makin kuat. Betul. Tapi kalau ada orang Kristen yang nonton, dia mau belajar Iya. dan dia bisa mendapatkan pembuktian, terus dia mau istilahnya menjemput hidayah, itu bonus Bonus. buat dia loh. Betul. Karena itu izin dari Allah SWT loh. Tinggal keberanian aja. Iya. Karena ya itu salah satu yang paling berat sih emang keluarga. Iya. Gitu. Nah, menghadapi keluarga itu kan bisa dengan berbagai trik gitulah. Tapi trik yang di sini yang dimaksud adalah trik yang positif. Iya. Trik yang baik supaya orang tua juga bisa melihat kebaikan dan kebenaran dalam Islam. Ya memang kita nggak bisa pungkiri ya. Apalagi kalau di MCI kan kita sering dengar ya. Ini apa, ada yang dipersekusi, ada yang dibuang, ada yang apa macam-macam lah. Iya. Ya itu adalah apa proses. Kan nggak selamanya begitu. Nggak semua, kan ujiannya beda-beda. Ya, mungkin ada yang bertahun-tahun, mungkin ada yang cuma 2 bulan, mungkin ada yang cuma 2 tahun, nah macam beda-beda. Tinggal bagaimana si mualaf ini menghadapi keluarganya harus dengan cara yang paling baik. Sama adik-adiknya udah tahu berarti. Udah tahu. Terus reaksinya? Ya dengan kata-kata aja sih sebenarnya, karena kan pada jauh ya. Jadi lebih kayak ya jangan sakitin hati papa sama mama lagi Ci, ini gitu, lebih kayak gitu. Cuman maksudnya mereka tetap sebenarnya nggak terima, tapi mau gimana pun ya karena sebenarnya kita kan akur-akur aja ya gitu kan. Tapi gimana pun ya kamu tetap cici kita gitu. Tapi ya kalau untuk saat ini dengan kondisi yang sekarang mereka nggak mau gabung gitu. Sebenarnya agama kan tidak bisa dijadikan alasan untuk membuat sebuah keluarga pecah. Iya, itu kan pilihan masing-masing. Iya, pilihan masing-masing. Tadi kenapa? Lupa. Maksudnya dampak sosial sih, sebenarnya lebih ke dampak sosial. Ya. Jadi kayak mungkin kan ada juga maaf nih, bukan mau gimana-gimana, maksudnya ada juga yang udah muslim tapi belum berhijab untuk perempuan ya. Karena kan memang ini identitas banget ya untuk seorang muslimah kalau dia itu pakai hijab. Kalau misalkan nggak pakai hijab mungkin agak lebih mudah, karena kan nggak terlalu masuknya kalau mau pergi bareng atau apa masih seperti biasa aja. Seperti gitu. Kamuflase gitu. Kayak gitu. Kalau pakai hijab malah dianggapnya beda sendiri. Terakhir ribut gara-gara itu juga. Mana ayat yang nunjukin kalau itu harus pakai hijab, itu nggak ada, itu cuman akal-akalan aja biar laris ini tekstil. Ya, biasa kayak gitu. Tapi udah tahu kan ayatnya, udah tahu. Udah tahu. Makanya aku bilang ntar aku kirim ayat ya. Kayak gitu. Kalau mau nanya ayat-ayat boleh nanya ke saya ntar kapan. Ayat ini apa, ayat ini di mana gitu. Yang di Al Imran berapa ya, 39 kalau nggak salah tuh. Itu kan di situ dituliskan tentang ini ya, penciptaan Isa ya. Jadi Isa itu diciptakan sama dengan Nabi Adam. Perumpamaannya. Diciptakan 39 apa bukan? Ini kan baru kabar gembira.
Ini adalah kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Ini apa namanya? Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, bukan Nabi Isa. Ini kabar gembira kelahiran Yahya. Yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, teladan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Ini adalah yang 39 nih kabar gembira tentang kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Maksudnya tadi apa yang Nabi Isa mah? Kalau Yang nggak salah sih sama di dengan alam penciptaan rahim. Nabi Adam. Iya, yang sama dengan penciptaan Nabi Adam kan diciptakan dari Tanah liat. tanah liat. Iya. Nah, sementara kan enggak dari apa ruh kan? Ya, dari jadi gini, Allah. semisal dengan penciptaan Nabi Isa itu sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat dan Allah SWT hanya menciptakan dengan kun. Iya. Nah, fayakun gitu. Iya. Itu yang diperdebatkan sama mereka. Yang diperdebatkan apanya? Iya, kan di situ ditulisannya dari tanah. Sementara yang kita tahu kan itu ditiupkan ruhnya. Tapi di mana? Di mana proses peniupan ruh yang dari si Jibril ke Maryam ini? Nah, sementara di situ ayatnya ditulis kalau itu dari sama seperti Nabi Adam proses penciptaannya. Bukan. Yang samanya bukan yang Nabi Adam dari tanah, Nabi Isa dari tanah, bukan. Yang samanya itu adalah diciptakan keduanya, walaupun dari material yang berbeda, tapi yang samanya tuh dari kunnya itu. Itu yang dianggap bahwa jadinya Isa ini ya memang khusus gitu, diciptakan memang untuk jadi anaknya. Sekarang kalau mamanya misalnya berpikir bahwa karena Yesus lahir dari Roh Kudus, nggak punya bapak, maka itulah dia Tuhan. Iya. Nah, kenapa Adam sama Hawa istri nggak dijadiin Tuhan? Nah, itu dia. Satu. Yang kedua, Ibrani 7 ayat 3. Pernah dengar kata Melkisedek? Apa tuh? Melkisedek tahu. Pernah dengar? Raja Salem? Punya bapak nggak? Enggak. Nggak punya. Punya ibu nggak? Enggak. Punya awal nggak? Awal maksudnya? Harinya tidak berawal. Hidupnya tidak berkesudahan. Berarti punya awal nggak? Enggak. Punya akhir nggak? Enggak. Lebih hebat mana sama Yesus? Iya. Gitu. Jadi kalau orang Kristen punya standar, hanya gara-gara Yesus lahir dari seorang ibu tidak punya ayah, Nabi Adam dan istrinya ini juga harus jadi Tuhan. Melkisedek juga harus jadi Tuhan. Karena sama-sama ini semuanya nggak punya ayah, bahkan nggak punya ibu juga. Gitu. Dan iya. Ya. Dan nggak secara biologis ya. Nah, nanti ada lagi orang Kristen yang bilang Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Ya kan? Mujizat ya. Mujizat. Ada nggak nabi yang bisa membangkitkan orang mati, bahkan bukan yang baru mati 3 atau 4 hari, sudah jadi tulang belulang, masih bisa dibangkitkan jadi orang hidup? Ada nggak yang begitu di Bible? Ada. Nabi Yeskiel udah jadi tulang, minta berdoa, hidup, keluar urat, keluar daging, jadi manusia lagi, jadi tentara malah. Hebat mana sama Yesus kalau gitu. Nabi Elias Nabi Elias yang kesentuh sama orang mati hidup. Hebat mana sama Yesus? Iya benar. Gitu. Berarti yang punya mujizatnya masing-masing ya. Paulus bisa membangkitkan orang mati nggak? Pernah ya. Ada di Bible. Iya. Lah kenapa Paulus nggak dituhanin? Itu maksudnya. Jadi standarnya itu nggak kuat gitu. Betul. Kalau hanya menuhankan Yesus karena nggak punya ayah, atau karena hanya bisa membangkitkan orang mati, atau membuat mujizat, itu standar yang lemah. Nah kalau soal Roh Kudus, Kenapa? itu gimana menurut Kak Doni? Logikanya itu datangnya dari mana? Kalau nggak salah ya pas waktu setelah Yesus itu bangkit, itu kan murid-murid Yesus kumpul ya. Terus kemudian mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan ada api ya. Pentakosta. Iya. Terus ngomong bahasa roh. Iya. Nah bahasa roh itu gimana? Iya. Aku tuh setengah mati kok waktu itu kepengen bahasa roh. Kok nggak bisa ya orang di gereja kok pada bisa gitu. Lu nggak ikut kursus sih? Itu ada kursusnya? Nggak tahu. Ya. Ada mungkin kursus pribadi, mungkin kursus privat gitu mungkin. Kalau menurut saya yang namanya bahasa roh itu ya apa ya? Hanya sebagai semacam ekspresi. Ekspresi orang yang sedang ya boleh dikatakan mau beribadah atau sedang memuji-muji ya. Ekspresinya karena dibarengin dengan emosi yang tinggi, jadi itu keluar seperti suara tapi asal bunyi gitu.
yang dianggap orang yang orang pada nggak tahu artinya. Tapi kan pendeta bilang nanti di tempat lain mungkin orang mendengar itu dia ngerti. Nah sekarang tunjukin orang yang pernah ngerti bahasa roh itu siapa? Nggak ada. Iya. Ya kalau boleh dikatakan dalam arti kata bahasa roh itu sih sebenarnya hanya settingan lah gitu. Itu makanya coba-coba nggak bisa kan? Nggak bisa. Kok nggak dimasuk-masukin sama rohnya? Ini ada yang salah apa gimana gitu kan? Berarti kata pendeta nggak dijamah sama Roh Kudus. Iya, oh iya benar. Ya kan? Bener lagi kata. Kurang khusyuk gitu. Nggak nyampe Roh Kudusnya nggak nyampe. Rata-rata orang yang bisa begitu, dia pas lagi ketika diajak atau lagi dituntun begitu, dia emosinya tuh lagi dinaikin. Dia lagi emosi tinggi, terus dia seperti meracau gitu. Meracaunya itu yang disebut bahasa roh. Gitu. Tapi ada yang mungkin karena udah biasa kali ya, jadi cepet. Kalau gitu. yang sudah biasa, dia sudah punya template. Oh gitu. Jadi langsung keluar. Iya, karena udah punya template. Oh yang diomongin tuh begini-begini, cuma diulang-ulang gitu. Contoh nanti ada sirabara. Iya. Atau sandal lawas. Gitu. Nggak pernah sandal baru nggak ada. Ya. Ada sandal lawas gitu. Ya itu jadi aneh, kalau kan? udah bisa, udah pernah, dia jadi template gitu. Tinggal ngulang. Kemarin ada perempuan Kristen ke sini. Dia sudah yakin, dia sudah tahu buktinya bahwa dalam Bible ini ada kesalahan. Oke. Tapi dia masih menolak untuk masuk Islam. Karena itu bahasa roh. Karena Roh Kudus. Yang lebih nggak logis. Itu dia. Jadi dia sampai saya bilang, mohon maaf ya, kamu Kristen halu. Saya bilang gitu. Iya. Terus terang karena bahasa roh itu sampai saya tanya, tahu nggak Roh Kudus itu namanya siapa? Ya Roh Kudus saja. Roh Kudus kan gelar. Siapa namanya Roh Kudus? Ada. Pribadinya. Pernah dengar? Pernah sih. Siapa? Saya aja nggak pernah dengar. Enggak kan pernah dengar di YouTube-nya siapa gitu, pernah ngebahas tentang itu. Siapa? Coba cari di Bible. Perjanjian Baru, nggak ada nama Roh Kudus. Nggak usah Roh Kudus, Bapa. Sebutan maksudnya. Iya. Oh. Bapa, Putra, yang Yesus bilang ya. Bapa, itu kan Tuhan, jabatan. Dari kata pater bahasa Yunani-nya. Bahasa Inggrisnya father, makanya disebut Bapa. Punya nama pribadi nggak? Bapa. Di Perjanjian Baru. Nih, dari Matius sampai Wahyu, Bapa itu punya nama pribadi nggak? Nama sendiri. Nama pribadi ya? Nggak ada Bapak aja. Nggak ada, cuman Bapak kan? Iya. Terus nggak punya nama gitu? Enggak. Sian bener ya? Iya. Punya Tuhan nggak punya nama gitu? Iya. Putranya kalau juga putra namanya Yesus. Roh Kudus namanya siapa? Nggak ada. Bapak namanya siapa? Nggak ada juga. Nanti orang Kristen bilang, Bapak itu ya sama dengan Yahweh. Iya. Yang di Perjanjian Lama. Yahweh. Di mana tulisan Yahweh-nya di Perjanjian Baru? Nggak ada. Tulisannya Theos. Theos sudah biasa dipakai sama orang-orang Yunani menunjuk sebagai dewa yang paling tinggi. Dewa Zeus juga disebut Theos. Iya. Nama aku depannya Theo. Iya, maksud saya nama pribadi. Iya, nama pribadi nggak ada. Kalau di perjanjian di kitab orang Kristen Yahudi di sini orang Yahudi punya 7 nama buat Tuhan Yang Maha Esa itu. Oh, gitu. Ada 7 nama. Di Islam kita berapa nama? Di Islam ada berapa nama? Allah. Tuhan kita berapa? Allah. Rob itu sama juga dengan Tuhan. Allah aja. Cuman Allah nggak ada Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, Yang jawab itu mereka. Rob kita punya 100 nama minimal. Minimal loh. Ya. Allah itu adalah nama daripada Tuhan kita dalam bahasa Arab. 99 juga itu adalah disebut dengan nama juga atau sifat gitu. Tapi juga nama. Boleh nggak kita sebut Allah dengan sebutan yang di Asmaul Husna? Boleh, kenapa nggak boleh? Ya, Tuhan kita, Allah punya nama 100 minimal. Di kitabnya orang Yahudi, Tuhan Yang Maha Esa itu disebut dengan 7 nama. Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vaveh, dan Zevaot. 7 nih. Dari 7 ini, yang dianggap paling suci, yang Yod-Heh-Vaveh.
Orang Kristen sebutnya Yahweh. Iya. Orang Yahudi suruh sebut Yahweh mau nggak? Nggak tahu. Nggak mau. Oh. Yahweh itu ciptaan orang Kristen, bukan ciptaan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau sebut Yod-Heh-Vav-He, sebutnya apa? Mereka ganti dengan Adonai atau Hashem. Nggak berani nyebut Yahweh, nggak boleh. Kalau ada orang ngomong-ngomong Yahweh depan mereka, diludahin tuh orang gitu. Gitu. Iya. Nah, Yahudi di dalam kitab mereka, Tuhannya punya 7 nama. Bapak di seluruh PB punya nama nggak? Nggak ada. Bapak doang. Nggak Iya. ada namanya. Gitu. Saya tanya mamanya, "Ma, Bapak itu nama tuh bukan?" Harusnya bukan. Iya. Terus Sebutan. namanya Bapak itu siapa? Iya enggak, iya Allah. Pasti jawabnya gitu. Bukan. Allah di dalam kitabnya orang Kristen itu bukan nama, gelar, Oh iya. sebutan. Nanti di keluaran ada kata kalimat begini, jangan ada Allah lain di hadapanku. Berarti Allah itu kan bukan nama, gelar. Gelar, iya. Nanti di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan apa? Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Berarti mereka menyamakan dong Allah Bapa sama Yesus Kristus. Sebenarnya beda, Iya. cuman sama-sama gelar. Iya. Bukan nama. Kalau Tuhan sudah jelas bukan nama. Allah juga di dalam kitabnya orang Kristen bukan nama. Tapi gelar, sama-sama gelar gitu. Nah, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan dan Allah itu artinya begini nih. Ini nanti supaya kalau bisa install Apa tuh? KBBI. Oh, oke. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini arti kata Tuhan nih. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Nah, yang maha esa. Gelar kan? Iya. Jabatan kan? Sebutan gitu lah. Kita ganti dengan kata Allah di sini. Apa nih? Baca pelan-pelan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tuh, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna. Nah, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang-orang yang beriman. Berarti sama nggak Tuhan dan Allah? Beda. Beda. Berarti Tuhan itu sebutan. Iya. Untuk sesuatu yang disembah, diyakini, dipuja, konotasinya Tuhan yang maha esa, maha perkasa. Tulisannya Allah atau Allah kita bacanya adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tuhan punya nama. Tuhan yang maha esa itu punya nama. Iya. Siapa namanya? Allah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia siapa? Nggak ada. Iya, kalau dalam itu perjanjian baru Berarti kitabnya orang Kristen, kata Tuhan dan kata Allah di sini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Artinya. Belum lagi nanti kalau ke Yahudi di sini. Beda lagi. Orang Yahudi menerjemahkan Yod-Heh-Vav-He ke dalam bahasa Arab jadi apa? Jadi Allah. Berarti orang Yahudi menganggap kata Yod-Heh-Vav-He dengan Allah itu setara, sama. Oh gitu. Cuman Kristen Indonesia dan Malaysia yang sedikit berbeda. Nggak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Iya. Terus kaidah siapa? Kaidah mereka sendiri. Gitu. Dan ini nggak pernah mereka pikirkan pasti. Pernah. Adik-adikku nggak kayaknya pasti. Oh, adik-adik. Iya, misalkan komunitas kita juga pasti nggak, karena kan hanya mengikuti. Iya. Orang-orang Kristen yang datang ke sini selalu saya tanya, bedanya Tuhan sama Allah apa? Pada bingung. Akhirnya apa? Sama gitu. Ketika saya kasih lihat KBBI baru bingung. Baru, oh gitu. Iya. Ya, tapi paling tidak Villa yang sudah lain sendiri dalam keluarganya harus bisa juga membawa cahaya. Paling sedikit-sedikit ya ngobrol dengan adik-adiknya ataupun dengan orang tuanya, sedikit-sedikit memberikan yang disebut cahaya itu. Kita cuma disuruh sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Oh iya. Ya kan? Ya udah itu sekali-sekali. Sekali-sekali juga ngomong sama mamanya. Ma, Yesus kan sunat. Orang Kristen kenapa nggak semuanya sunat? Iya, emang nggak. Ma, Yesus kan sholatnya sujud. Orang Kristen kenapa nggak semuanya sujud?
Ada orang Kristen yang sujud tapi nggak semuanya, dikit lah. Mah, Yesus kan puasa. Kenapa nggak semua orang Kristen puasa? Ya kan? Mah, Yesus kan nggak makan babi. Kenapa orang Kristen kebanyakan makan babi? Mah, Yesus kan dikafanin di Bible. Iya. Kenapa orang Kristen dipetiin pakai baju pengantin gitu? Iya. Iya. Satu tambah lagi, Mah, Yesus kan akikah. Tahu kan akikah? Oke. Orang Kristen kenapa nggak akikah? Iya, nggak ada. Nah, umat beragama apa yang sekarang laki-lakinya disunat, sholatnya sujud, puasa, nggak makan babi, jenazah dikafanin, akikah? Umat Islam. Umat Jadi Islam. kalau mau mengikuti Yesus ya masuk Islam. Nanti kalau butuh ayat-ayatnya, saya Boleh, bisa boleh, kirim. boleh. Ya, Yesus sunat, Lukas pasal 2. Apa namanya? Yesus sholatnya sujud, Matius 26:39. Yesus nggak makan babi, Matius 5:17, karena dia tidak membatalkan hukum Taurat. Yesus apa tadi? Puasa, Puasa. Matius pasal 4, ketika sebelum dicobai iblis. Yesus dikafani, Matius 27 ayat 59. Yesus akikah, Lukas pasal 2. Ada semua ayatnya. Boleh nanya nggak kok soal pembaptisan? Nah gini, ini sekalian mau saya tambahin. Iya. Nanti orang Kristen ada yang bilang, kalau Kododi bilang bahwa yang melakukan yang diperbuat Yesus di Bible adalah orang Islam, kenapa Yesus di Bible dibaptis, orang Islam nggak dibaptis? Gitu kan? Ibu Retno, kita orang Islam dibaptis nggak? Hah? Dibaptis gimana? Emang nggak pernah mandi junub? Emang nggak pernah mandi junub? Oh, mandi junub itu baptis. Mandi junubnya orang Islam itu maknanya sama dengan baptis orang Yahudi. Yahudi loh ya, bukan Kristen loh, Yahudi loh. Kalau orang Yahudi baptisnya mereka mencelupkan diri ke kolam itu untuk penyucian. Tapi kalau orang Kristen baptisnya gimana? Untuk pernyataan iman. Iya. Ya kan? Betul. Manusia lama sudah ditenggelamkan, Iya. yang lahir Lahir manusia manusia baru. Betul. Pernyataan iman kan? Bukan penyucian kan? Bukan. Bukan kalau habis datang bulan baptis kan? Iya, enggak. Nah, kalau orang Islam, perempuannya habis datang bulan, mandi junub kan? Junub. Maknanya sama dengan baptis orang Yahudi. Oh. Penyucian. Jadi, kalau dikata orang Islam dibaptis nggak? Dibaptis. Kita sebutnya dengan mandi besar atau mandi junub. Gitu. Berarti udah ada penyimpangan arti ya? Baptisnya itu sudah ada beda arti. Iya. Ya, mungkin begini ya. Di Palestina kan air banyak. Di setiap rumah bisa ada kolam gitu buat baptis. Ada kalau di Arab Saudi zaman Nabi kan air susah. Iya, gurunnya. Dimudahkan oleh Allah dengan cara apa? Mandi besar gitu. Oh. Soalnya jadi kan apalagi zamannya dulu Opa masih ini gerejanya masih aktif kan. Jadi dia kalau baptis itu dibawa ke pantai. Pantai. Kalau nggak ke kolam. Asin dong. Iya, emang. Habis dicelupin gitu ya. Karena penggambaran kisah ini filmnya Yesus kan di ini juga. Di mana? Di kolam yang besar terus Yesus. kan iya, pas waktu dibaptis. Di Sungai Yordan. Iya, di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan. Jadi disamakan lah dengan yang di pantai itu. Kemudian ada merpati. Nah, itulah Roh Kudus. Tanya mamanya, ya nanti tanya mamanya. Mah, waktu Yesus dibaptis kan di Sungai Yordan. Kan turun Roh Kudus tuh burung merpati. Iya. Di langit ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Katanya suara Bapak, katanya kan. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapak, nongol bareng nih. Iya. Tuhannya berapa mah gitu? Iya, nggak mungkin jadi satu ya. Tanya gitu. Tiga-tiganya ada semua. Kalau nggak nongol bareng, orang masih bisa ngeles. Tapi kalau nongol bareng, gimana bilang satu? Gitu. Iya, nggak bisa dong. Tanyain mamanya. Kan bilangnya Yesus juga wujud dari Allah kan, bilangnya Roh Kudus juga wujud dari Allah. Kalau nongol bareng, ya tiga dong, nggak satu. Tanya mamanya makanya. Iya. Tapi tanyanya harus yang baik, jangan mengolok-olok, nggak boleh. Ya, kita hanya bisa ngajak diskusi, tapi dengan cara yang paling baik. Iya. Ya. Oke, cukup ya. Iya. Sekarang saya minta Villa ngasih pesan-pesan dong buat para penonton. Apa? Nah, pesan-pesan buat teman-teman yang Muslim, pesan-pesan buat teman-teman yang belum Muslim. Gitu. Iya. Silakan. Ikutnya dikasih pesan-pesan. Bukan pesan capcay, pesan mie goreng. Iya dong. Kasih pesan nasihat gitu lah.
Kalau yang buat Kristen dulu aja kali. Oh iya, buat Kristen. Iya. Waduh, langsung Buat buat Kristen Kristen dulu nih dong. ceritanya. Iya, karena kan memang Iya. diniatkan kan untuk itu ya, Iya, gitu iya. kan. Jadi teman-teman maksudnya untuk apa yang teman-teman sedang jalankan saat ini, coba dipikirkan lagi gitu, apakah yang teman-teman jalankan kepercayaannya ini sudah benar gitu. Dengan tidak hanya bertanya dengan yang ini aja, maksudnya dengan yang terdekat, tapi harus juga mencari tahu dari ini apa sih namanya, literatur-literatur yang ada gitu kan, terus cari tahu tentang sejarah-sejarahnya yang benar seperti Iya. apa. Kemudian kalau kita mau belajar sesuatu yang baru, baiknya memang kita juga harus menanggalkan dulu yang sebelumnya. Jadi bisa masuk dengan pikiran yang jernih. Dan kalau misalkan teman-teman merasa kayak, oh ternyata ada sesuatu yang gak beres, atau ternyata menemukan kebenaran di yang lain, di kepercayaan yang lain, ya teman-teman baiknya lanjutkan gitu. Karena yang bikin saya benar-benar yakin, maksudnya akhirnya memilih ya udah syahadat dulu deh, masalah keluarga dan masalah yang lain belakangan gitu. Waduh. Itu keren itu. Iya, waktu itu mikir gitu. Iya, karena iya. 3 minggu sebelum syahadat itu berturut-turut seminggu sekali tuh ada yang meninggal kok. Oke. Dan yang meninggal itu yang takut mati. iya takut mati. Oke. Nah gitu, intinya itu. Jadi ada yang dari keluarga juga, ada yang dari customer juga, dan ada yang di sampingnya ruko kerjaan gitu, tiba-tiba pagi-pagi mati gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu Meninggal aja gitu kapan. mati. Iya meninggal. Ya meninggal. Jadi Oke, terus? akhirnya itu Udah juga nikah belum sih, Vila? belum. Oh, pantesan takut mati ya. Emang kalau udah nikah masih takut? Emang kalau Loh, udah paling nikah enggak kalau udah berkurang? nikah kan ya istilahnya udah ngerasain. Oh gitu. Kalau ini kan belum ngerasain, jadi wah jangan sampai dong gitu istilahnya. Iya. Doain aja ya Pak ya. Baru ngaku. Oh, ini lagi buka lowongan apa enggak? Iya. Nggak bisa jawab. Nanti Oh, nanti. masih mau mengejar Enggak, mimpi. Nih, kalau ada yang narasumber perempuan belum nikah, itu pasti nanti rame di komen. Oh, gitu. Mau dong nomornya, IG-nya apa gitu. Pasti begitu. Iya. Jadi buka lowongan apa enggak? Buka pendaftaran apa enggak? Kalau buka pendaftaran nanti pasti boleh yang daftar. Kalau nggak buka pendaftaran, nah kita bilang nggak buka pendaftaran gitu. Bukan, nanti CV-nya bisa dikasih ke Iya. bunda-bundaku. Nah, boleh. Siap. Terus pesan-pesan buat saudara-saudara Muslim gimana? Buat kalau pesan-pesan buat saudara Muslim ya, ini kan kita ngelihatnya dari manusianya ya, bukan dari agamanya ya. Jadi pas berkaitan juga sama pas waktu aku mau syahadat, itu aku juga bingung, ini nyari kemana ya gitu kan. Oke. Akhirnya nyari ke teman terdekat gitu yang dulu deket gitu. Pas waktu kuliah nanya, ya lu salah orang kata dia gitu. Orang kenapa? Iya, maksudnya mungkin dia Islam dari lahir, tapi dia bingung juga mau ngarahinnya kemana kayak gitu. Jadi kalau misalkan meskipun buat aku sih maksudnya yang Muslim dari lahir itu udah menjadi sebuah ini ya, sebuah apa kok? Apa dong? Sebuah apa dong? Sebuah ini Sebuah apa? jihad apa sebuah apa? Enggak, sebuah kenikmatan. Oke. Yang kalau udah Muslim dari lahir kan nggak perlu mencari ya. Kalau yang lain kan Muslim keturunan maksudnya. iya gitu. Kalau yang lain kan Muslim tanjakan maksudnya. kembali ke fitrahnya kayak gitu. Jadi baiknya Terus? benar-benar maksudnya diamalkan untuk ibadahnya juga, untuk agamanya juga, karena mungkin kalau udah Muslim tapi hanya Islam KTP aja tuh sayang banget. Sayang banget. Jadi meskipun itu kita tetap harus yang paling susah sebenarnya itu ya istiqomah gitu. Kalau kita menjaga yang susah mencari yang susah itu memang istiqomah. Kalau yang gampang tuh istirahat. Iya sih. Iya, kita harus tetap mencari ilmu-ilmu lagi dan belajar terus apa yang kita jalanin tuh udah benar atau belum, karena memang di Islam sendiri pun kan banyak ini juga kan. Banyak aliran juga. Jadi yang baiknya biar tetap terjaga akidahnya, kita juga harus sering-sering untuk ikut kajian, cari ilmu terus-terusan gitu, karena kan zaman selalu bergerak ya kok ya. Mungkin gitu aja sih. Keren ya pesan-pesannya ya. Jadi buka pendaftaran nih. Awal lagi.
Insya Allah ya nanti dimudahin ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Villa ya. Seru tadi kita ngobrolnya. Sama-sama, Bos. Mudah-mudahan obrolan kita bisa jadi manfaat ya. Amin. Buat kita sendiri, buat teman-teman juga yang nonton. Juga insya Allah juga bisa membawa berkah lah ya buat yang lain ya. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya juga buat para pemirsa. Yang mau daftar silakan menghubungi nomor HP yang ada di deskripsi ya. Iya. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat. Nah, lu kan orang Ciben nih. Nomor rekeningnya keren nih. Berapa? Sacap-sacap sampai-sampai. Berapa tuh? Sacap-sacap sampai-sampai. Tahu nggak? 100. Ya, nggak tahu. Ciben palsu kayaknya nih. Cihun. Cina Hutan. 30 300 ya, atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pamit undur diri. Insyaallah kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.